Ya, sistem pembelajaran tatap muka kembali menemui kendala saat varian Omikron melanda. Peningkatan kasus yang mulai tinggi belakangan ini memunculkan kekhawatiran akan PTM yang belum lama dilakukan. Pro dan juga kontra pun muncul terkait PTM apakah di stop atau dilanjutkan. Kemendikbudristek kemudian merespon dengan mengizinkan PTM terbatas 50%. Tepatkah langkah tersebut? Kita akan diskusikan pada malam hari ini varian Omikron dan dilema pembelajaran tatap muka. Dengan 3 narasumber yang sudah bergabung, ada Pak Saiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI, ada Bu Unifa Roshidi, Ketua Umum PGRI, dan juga Pak Diki Budiman, epidemiolog dan kandidat PhD Griffith University. Selamat malam Pak Saifullah, Bu Unifah, dan juga Pak Diki, apa kabar? Sehat semuanya? Malam semuanya. Bapak Ibu, kita mau membahas malam hari ini lebih jauh soal pembelajaran tatap muka ya, yang dalam beberapa hari terakhir tampaknya menjadi sorotan. Ada yang pro untuk ini dihentikan sementara melihat kondisi pandemi, tapi tidak sedikit juga yang kontra kalau kemudian PTM dihentikan karena berbagai pertimbangan, termasuk juga soal pendidikan dari anak-anak. Saya ingin ke Pak Saiful Huda dulu dari DPR Komisi 10. Ketika ada keputusan terbaru, SE terbaru dari Kemendikbudristek Pak Nadiem Makarim yang memperbolehkan 50% akhirnya setelah sebelumnya agak cukup kekeh ya mempertahankan PTM, ini tampaknya mulai ada pelonggaran. Apa tanggapan Anda? Apakah ini tepat untuk kemudian diterapkan, boleh menerapkan 50% Pak Saifullah? Pak Saiful Huda. Ya, saya kira sebagai keputusan sementara oke. Kita tadinya mengagendakan tanggal 7 ini karena nggak ada respon cepat dari Kemendikbud. Kita akan menggelar raker sebenarnya. Pastikan supaya Kemendikbud merevisi SKB 4 menteri yang dikeluarkan yang itu sangat rumit. Kerumitan yang pertama tidak memberikan kewenangan sama sekali pada pemerintah daerah. Kedua juga tidak memberikan opsi kepada orang tua untuk mengambil opsi apakah anaknya boleh datang atau tidak boleh datang ke sekolah. Nah, melalui surat edaran yang baru dari Kemendikbud, ini paling tidak bisa menjawab satu hal bahwa yang level 2 paling tidak bisa PTM 50%. Yang sebenarnya sudah kami minta dua minggu yang lalu supaya ini sudah harus ada pelonggaran gitu. Jadi, baru hari ini ada jawaban dari pihak Kemendikbud. Itu yang pertama, Mas. Yang kedua, kita tetap ingin karena di dalam SE ini ada satu poin yang ingin saya sampaikan bahwa pihak pemerintah daerah dikasih kewenangan untuk menghentikan sementara PTM terbatas berdasarkan hasil surveillance epidemiologis. Nah, pada konteks ini saya mendorong Kemenkes supaya perdebatannya jadi produktif. Jangan sampai ini urusannya jadi sangat politis begitu. Kemenkes mengambil porsi yang lebih kerjasama efektif dengan Kemendikbud untuk pastikan apakah misalnya di DKI sudah bisa naik pada level 4, yang artinya itu berarti tidak boleh ada PTM. Karena yang terjadi, contoh saya memberikan contoh konkret saja di Kota Depok. Kota Depok hasil dari Kemenkes menyatakan levelnya semestinya sudah harus naik level 4. Tapi sampai hari ini Kemendagri masih menetapkan Depok level 2. Yang itu artinya kalau level 2 ya harus melaksanakan PTM. Nah, saya merasa perdebatan ini harus diselesaikan supaya masyarakat pendidikan tidak jadi korban dan pemerintah daerah bisa mengambil kebijakan yang pas sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan di lapangan. Pak Saiful, sebelum SE ini beredar ya dengan sejumlah poin-poin revisi tadi, tapi beberapa hari belakangan kita sudah melihat ada daerah-daerah yang langsung mengambil kebijakan menyetop PTM 100% bahkan. Itu bagaimana Anda melihatnya? Saya setuju itu. Saya setuju. Karena SE ini di mata saya terlambat juga. Terus kemudian penetapan level naik yang semestinya fakta di lapangan tingkat penularan tinggi tapi levelingnya masih statusnya 2 misalnya. Padahal pemerintah daerahnya merasa ini sudah level 4.
Dan akhirnya mengambil kebijakan, saya kira nggak ada masalah. Oke, meskipun Lalu akhirnya ini bertentangan dilaporkan dengan kepada SKB dong pemerintah ya? pusat dan memastikan bahwa kebijakan ini adalah untuk yang terbaik untuk keselamatan warga. Oke, oke. Saya ke Bu Unifa sebagai stakeholders langsung di bidang pendidikan, mungkin bisa mewakili suara para tenaga pendidik, guru khususnya. Bagaimana melihat soal pro kontra PTM di tengah varian Omikron yang sedang melanda ini? Apakah 50% yang sudah diberikan kelonggaran ini bisa menjawab keresahan, Bu Unifa? Terima kasih. Selamat malam buat Mas Saiful Huda, Pak Dr. Diki Budiman semuanya. Jadi sebenarnya sejak awal PGRI cukup memberikan pertanyaan kritis terhadap keputusan 100%. Meskipun kami bukan ahli di bidang kesehatan, tapi kami melihat kecenderungan dan membaca fenomena yang ada baik di Indonesia maupun di berbagai negara. Jadi keputusan 50 sekarang ini surat edaran yang boleh 50% ini paling tidak menjawab juga keresahan para pendidik, karena apapun alasan untuk merecovery learning loss atau apapun nggak ada artinya kalau keselamatan siswa dan guru itu tidak bisa dijamin. Karena itu kami menyambut baik dan berterima kasih atas pelonggaran ini. Dan faktanya kami punya banyak laporan di daerah, misalnya Kabupaten Bogor saja sudah ke 7 kecamatan yang hari ini menyatakan 50% dan ada banyak masa, belum lagi di daerah-daerah lain. Jadi ini benar kata Pak Saiful Huda bahwa ini menurut saya agak terlambat, tapi apapun kita sambut baiklah. Karena ini adalah sebuah langkah positif untuk melindungi anak-anak dan mencegah penyebaran. Itu yang penting sih, anak-anak dan guru gitu. Jadi mari kita sama-sama kawal dengan sebaik-baiknya, dan kita harus berikan kewenangan kepada daerah dan orang tua. Jadi ini ada cerita sedikit lucu di sekolah ponakan saya yang tinggal di rumah saya. Ceritanya harus 100%. Anak-anak mendengar salah satu di kelasnya itu ada yang positif. Bubar itu anak itu. Gurunya nggak bisa mencegah, lari anak-anak itu pulang ke rumah masing-masing dan kosong. Itu artinya sebenarnya kebijakan itu sekarang anak-anak itu udah lebih terbuka, memahami apa yang terjadi dan resiko. Jadi berilah kesempatan orang tua dan pemerintah daerah untuk memutuskan sesuai dengan kondisi di daerah masing-masing. Terima kasih. Oke, tapi kalau lebih jauh, apakah Anda tetap berharap lebih baik sebetulnya PTM 100% saja, sementara waktu ini tidak 50%? 50% jauh lebih baik, karena itu 50% itu sudah disiapkan bagaimana manajemen tata kelas, ya, organisasi pembelajaran. Anak datang, anak yang keluar, tidak bertemu gitu. Yang paling penting sebenarnya adalah disiapkan bagaimana kurikulum masa pandemi ini dan bagaimana menguatkan daerah-daerah yang belum ada internetnya. Jadi kita nggak usah jauh-jauh dulu. Bagaimana kita menganggap bahwa situasi yang tidak normal ini menjadi normal baru dengan menyiapkan infrastruktur pendidikannya. Itu sih yang penting. Jadi kami menyambut baik dengan 50% ini. Oke, saya ke Pak Diki Budiman. Pak Diki, secara epidemiologis, bagaimana Anda melihat dari kacamata Anda kebijakan soal PTM yang diinginkan tetap digelar ya, meskipun sebagian daerah kemudian sudah memberlakukan PTM 100% dibatalkan atau di stop sementara, dari angka ke angka kenaikan kasus, kemudian juga kita lihat kebijakan PTM ini, menurut Anda memang sebaiknya PTM ini apa yang paling tepat formulanya, Pak Diki? Memang formula yang ideal itu memang belum ada ya. Semua negara meramu itu. Dan Pak Saiful data apa betul lah, saya mendukung PTM Bu Prof. Jadi bahwa ketika situasinya aman, saya tuh di depan lah mendukung Pak Saiful Huda untuk mendorong pemerintah PTM. Tapi yang menjadi masalah sekarang adalah bahwa situasinya sangat serius, terutama di aglomerasi. Jadi kenapa Jakarta saya dorong 100%, situasinya jauh lebih serius dari yang dilaporkan. Ini berdasarkan prediksi ya. Bahkan kasus saat ini 10 kali loh, Bang Reinhard, dari yang dilaporkan itu minimal untuk Omikron yang begitu cepat.
Tapi sebetulnya usulan Gubernur DKI relatif tepat 1 bulan, 100% ditunda dulu karena begini, untuk konteks Jakarta yang kecepatannya saat ini jadi battleground kan untuk Omikron ini. Anak ini kita harus melihat begini posisinya. Tadi pesan penting sebenarnya dari baik Pak Saiful Huda maupun Prof adalah bahwa ada dua individu ya di sekolah itu, ada gurunya dengan staf dan ada anak. Anak ini bisa terinfeksi jelas, sangat serius bisa, dampak serius dan ada dampak long COVID. Meskipun kalau vaksinasi jadi berkurang, ya jadi berkurang. Tapi harus diingat anak di bawah 6 tahun belum, di usia 6-12 tahun pun dalam proses. Kemudian anak ini meskipun sudah divaksinasi dia bisa menularkan pada orang dewasa dan dia bisa membuat satu ini yang panjang sebenarnya dampaknya. Dia akan bisa membuat kakeknya misalnya terinfeksi kemudian fatal meninggal. Nah ini terjadi sekarang di Eropa, di Amerika. Nah kemudian harus diingat guru pun harus dilindungi. Guru pun banyak yang dalam posisi risiko tinggi, termasuk guru ini nanti akan, saya bicara dari tren yang ada ya, nanti akan banyak yang sakit, isoman. Nanti kalaupun 100% siapa yang ngajar? Nggak ada yang ngajar. Ini terjadi di sini di Australia, di Queensland misalnya. Desember itu sudah di online kan, bukan apa-apa karena banyak juga gurunya yang harus isoman. Kalau mau dipaksakan 100%, dengan Omikron yang begitu cepat ini nggak ada yang ngajar. Jadi memaksakan 100% itu dalam kondisi Omikron itu berbeda sekali dengan Delta. Strateginya ini nggak pas gitu. Jadi kalau bicara Omikron, online itu satu pilihan memang ya mumpung ada Pak Saiful Huda aja, ini relatif ideal untuk kita meminimalisir risiko untuk semua pihak. Dan ini nggak lama. Saya sampaikan tidak lama. Dan kita begitu nanti melandai, jangan tunda-tunda Pemda seperti dulu-dulu. Ya ditunda-tunda PTM ya, baru bahkan mau meledak baru buka, mau PTM. Ini salah besar. Dan ingat juga ya, kita harus pahami bahwa sekolah misalnya nanti diputuskan mau 50% ataupun misalnya online 100%, tidak boleh berdiri sendiri. Institusi lain, kantor WFH juga harus, termasuk aktivitas-aktivitas publik lain harus dibatasi. Karena kalau hanya mengandalkan sekolah tidak akan bisa mampu melandaikan. Jadi ada tujuan perlindungan, ada tujuan kontribusi dari sekolah itu sendiri untuk melandaikan kurva dan mencegah supaya gelombang ini nggak besar gitu. Dan ingat, kita nggak punya jaminan bahwa gelombang Omikron ini tidak akan seburuk Delta, tidak ada yang menjamin. Karena yang contoh di Amerika Serikat itu membuktikan bisa lebih buruk dari Delta. Dan usia 5 tahun, terutama untuk infant ya, untuk yang 1 tahun ke bawah, ini akan menjadi paling berisiko. Dan kalau kita paksakan, saya harus sampaikan juga, kalau gitu nanti pemerintah harus siapkan nicu ya, untuk anak. Ya, intensive unit, karena itu risiko besar sekali. Jadi kalau mau ambil risiko, kan memang semua pasti ada risiko. Kalau mau memaksakan 100%, ya siap itu. Itu saya sampaikan. Karena ini bukan hal yang tidak bisa diprediksi. Saya seperti halnya gelombang 3. November sudah saya prediksi, sudah saya ingatkan. Termasuk ini dampak pada anak-anak di bawah 5 tahun. Jadi kalau mau dipaksakan, sekali lagi saya ingatkan, ya siapkan saja nicu-nicu yang banyak. Menarik. Saya harus break dulu. Saya break, saya akan tanya juga nanti ke Pak Saiful Huda. Pak Saiful, tidak sedikit juga kemudian yang menilai bahwa SE Kemendikbud yang baru ini diberikan pelonggaran, tapi juga ada kesan tidak tegas karena masih ada celah daerah bisa memberlakukan PTM 100%. Apakah lebih jauh menurut Anda memang perlu ada revisi soal SKB 4 Menteri ini terkait dengan pembelajaran tatap muka? Tapi dijawab nanti. Kita harus break. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, kita masih membahas dilema pembelajaran tatap muka yang
kencang dibicarakan belakangan ini karena ada kekhawatiran tentu dari kalangan masyarakat soal PTM di tengah pandemi yang kemudian sekarang mulai tinggi lagi. Saya ke Pak Saiful Huda lagi, Ketua Komisi 10 DPR RI. Pak Saiful Huda, tidak sedikit juga sebetulnya yang menilai bahwa SE Kemendikbud ini juga dianggap tidak tegas karena ada kata dapat. Artinya bisa saja kemudian daerah tetap memberlakukan PTM 100%. Menurut Anda bagaimana soal ini? Apakah memang sebaiknya perlu lebih jauh direvisi saja SKB-nya atau bagaimana, Pak? Untuk jangka pendek saya kira ini sudah jadi momen untuk perbaikan ya. Kalau dibanding dengan SKB 4 Menteri yang sangat kaku dan tidak memberikan ruang sama sekali kepada pihak pemerintah daerah. Nah, surat edaran yang terbaru ini memberikan ruang sebenarnya kepada pemerintah daerah untuk melakukan semacam keputusan penghentian sementara PTM kalau tingkat surveillance cukup tinggi dari penularan COVID ini. Poin pentingnya menurut saya begini, Mas. Semua kita, termasuk saya mengajak kepada semua stakeholder pendidikan, pada orang tua siswa, siswa sendiri, kepada guru, sekolah, dan seterusnya. Model kebijakan gasrem pada konteks yang pas, hari ini menjadi sangat penting. Jadi kapan kita menginjak rem tepatnya, dan kapan kita bisa menginjak gas supaya PTM bisa secepatnya terlaksana, ini harus menjadi model kita. Saya kira kita semua harus memahami bahwa depan juga kita akan mengalami suasana ini. Yang tidak boleh catatannya Pak Diki tadi, ketika kemarin landai banyak Pemda yang jujur saja masih belum juga membuka PTM-nya. Dan itu risikonya adalah learning loss yang dialami oleh seluruh peserta didik kita. Jadi poin saya 50% PTM di level 2 saya kira sudah terbaik karena semangatnya jangan sampai tidak belajar. Karena fakta yang kita dapati ketika kita memilih PJJ hanya efektif 30% dengan berbagai keterbatasan yang kita punya, dengan berbagai persoalan yang kita hadapi, dan tidak opsi terbaik. Jadi menurut saya opsi yang sekarang yang paling mungkin menurut saya adalah PTM 50%. Dan ini saja dengan syarat. Syaratnya adalah Pemda harus secara objektif mengawal ini dan memanfaatkan momentum ini. Semangatnya adalah membantu peserta didik dan orang tua dan seluruh stakeholder pendidikan yang semestinya ini sedang senang-senangnya ingin masuk sekolah setelah setahun setengah tidak sekolah. Ini risiko yang kita hadapi dan kita minta pada seluruh peserta didik untuk bersabar juga. Nanti kita elaborasi lebih jauh soal learning loss ke Prof. Unifa. Tapi sebelum sampai ke situ saya mau ke Pak Saiful lagi. Bagaimana kalau kemudian menurut Anda tetap ada sekolah di sebuah daerah yang tetap mau menginginkan PTM 100%? Itu tentu kan ini kan menjadi problematika lagi karena tentu mungkin saja ada sekolah atau ada orang tua murid yang memang tetap menginginkan lebih baik PTM saja. Itu bagaimana Pak Saiful? Di sini saya kira kewenangan dari SE yang diberikan kepada pemerintah daerah harus dimanfaatkan sepenuhnya. Dan ini saya kira poin progres dari SE ini. Karena sebelumnya sama berikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Saya meyakini pemerintah daerah punya kearifan dan kebijakan yang berpijak kepada 1,5 tahun mengelola COVID di daerahnya masing-masing. Dan mereka paham kondisi objektif di lapangan. Apakah tuntutan dari orang tua yang minta 100% PTM itu rasional atau tidak, saya kira pemerintah daerah sudah bisa mengevaluasi dan memutuskan. Baik. Prof. Unifa, bagaimana tanggapan Anda? Anda juga tetap menyarankan ya atau paling tidak mengimbau juga untuk baik guru, orang tua murid dan juga sekolah mengikuti SE yang berlaku, SE yang sudah diedarkan ini? Ya, tentu kita semua harus mengikuti karena ini adalah surat edaran yang saya kira memberikan peluang bagi kita untuk
mengambil keputusan penting untuk mengamankan anak-anak kita dan para guru dan juga tua. Ya. Jadi surat edaran 50% itu saya kira keputusan yang bijak meskipun agak terlambat, tapi ini harus kita sambut dengan baik. Oke. Tapi kalau melihat SE ini juga ya sebetulnya Prof. Unifa, kita juga mungkin melihat bahwa seperti pemerintah tetap mau menginginkan ada PTM ya. Ini kan yang sejak awal juga diinginkan oleh Kemendikbudristek. Menurut Anda mengapa kemudian memang pemerintah tetap menginginkan adanya PTM begitu meskipun situasinya tengah pandemi COVID-19 seperti ini? Iya, semua juga memang kalau normal maunya PTM itu udah pasti. Dan tetapi kita harus melihat kenyataan dan risikonya lebih berat daripada apa yang kita lakukan dengan PTM. Nggak ada artinya PTM semua kalau misalnya, kemudian keselamatannya terasa. Karena itu apapun yang jadi alasan atau learning loss atau apapun juga gitu, yang paling utama adalah keselamatan anak. Dan kita sebenarnya sudah mulai melangkah. Jadi kalau disebutkan ada banyak kekurangan, betul, kekurangan PJJ betul. Tetapi kita harus menatap masa depan. Bahwa kita belum melakukan studi secara komprehensif. Di sisi lain dari kekurangan dari PJJ itu adalah ada kelebihannya, yaitu mendorong anak-anak belajar mandiri. Dan itu sesuai dengan prinsip revolusi industri 4.0. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana sekarang kita menyiapkan misalnya infrastruktur pendidikan yang saya ingin selalu katakan berulang kali, mari kita sama-sama perkuat ini. Jadi belum kita bicara total kurikulum dan lain sebagainya, saat ini kayaknya lebih tepat bagaimana kita membawa backbone internet misalnya ke daerah-daerah yang namanya gap itu bisa didekatkan. Bagaimana meyakinkan orang tua, mendampingi anak-anak itu jauh lebih penting untuk membuat anak-anak merasa tidak kehilangan karena tidak bertemu dengan anak-anaknya, teman-temannya. Jadi ada banyak PR yang harus kita siapkan menatap masa depan bahwa kita tidak tahu kapan selesainya. Dokter tadi mengatakan ada di Amerika ternyata lebih berat daripada di Delta dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa ketidakpastian itu kalau saya membaca buku, ketidakpastian itu juga peluang kita untuk mengambil sebuah keberuntungan, artinya kesempatan untuk menata bagaimana mempersiapkan pembelajaran yang realistis pasca COVID, karena kita nggak akan kembali lagi. Karena itu saya mendorong Pak Saiful Huda untuk memberi perhatian kepada bagaimana kita membangun backbone pendidikan yang kuat, baik itu online maupun offline. Jangan selalu disebutkan bahwa online itu jeleknya saja. Ya, kita harus berani mengatakan bahwa di sini ada sisi positifnya, apa yang negara keluar, sehingga kita bisa mendekatkan jurang dan kita belajar untuk melihat bahwa berbagai kelemahan ini bisa kita selesaikan dengan kearifan, dengan teknologi dan kerja bersama. Jadi 50% oke. Iya, oke. Jadi tapi tetap sebetulnya PTM tapi dalam kondisi yang normal. Bapak Ibu saya harus potong dulu, mohon maaf karena kita akan mendengarkan pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyampaikan terkait dengan perkembangan kasus COVID-19 terkini. Kita ikuti keterangan pers dari Presiden Joko Widodo dari Medan, Sumatera Utara. Ya, ada 3 poin utama tadi disampaikan oleh Presiden yang baru saja menyampaikan pernyataan. Yang pertama adalah soal kondisi saat ini di tengah varian Omikron yang merebak dan peningkatan kasus. Presiden menekankan bahwa memang penyebaran lebih cepat tapi tingkat fatalitasnya lebih rendah. Kemudian yang kedua, Presiden Jokowi memerintahkan kepada Menko Luhut dan juga Menko Erlangga untuk mengevaluasi PPKM yang tengah berlaku di sejumlah daerah saat ini. Dan ketiga adalah soal prokes dan juga menggenjot vaksinasi dan juga vaksin booster yang juga penting untuk bisa mengurangi resiko dari penyebaran juga dampak COVID-19 atau varian Omikron ini. Kita break dulu ya Pak Saiful, Prof. Unifa dan juga Pak Diki. Nanti saya akan lanjutkan kembali di diskusinya usai jeda. Kami akan segera kembali sesaat lagi.
Ya, kami lanjutkan segmen terakhir dialog malam hari ini. Saya ke Pak Diki Budiman langsung. Pak Diki, tepat sekali tadi Presiden juga langsung menyampaikan konferensi pers terkait dengan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Jadi tampaknya pemerintah tidak hanya Mendikbudristek yang merespon soal polemik PTM, tapi juga Presiden juga langsung merespon bagaimana kondisi saat ini di tengah kasus yang hari ini juga bertambahnya cukup banyak sekali. Apa tanggapan dari Anda, Pak Diki, dari apa yang disampaikan Presiden tadi itu? Kita ini walaupun jarang bicara tentang COVID ya dibanding pemimpin yang lain, tapi sekali bicara ngena itu satu apresiasi saya dan nggak salah gitu, nggak pernah salah. Itu bagusnya kita. Kedua ya sedikit saja saya memberi tambahan ya bahwa Omikron itu tetap berbahaya, serius. Jadi yang disebut melemah ataupun disebut ringan tidak fatal itu karena vaksin. Dampak vaksin. Itulah sebabnya vaksin jadi penting. Nah, kemudian bicara tren sebetulnya karena tadi beliau menyinggung ada tren. Sebenarnya secara global ada 3 tren dibandingkan Delta. Lebih buruk tadi atau sama atau lebih baik. Nah, bagaimana untuk kita bisa lebih di bawah Delta ya artinya lebih baik daripada Delta itu tergantung mitigasi. Nah disinilah peran PTM itu ada di fungsi mitigasi itu karena yang melandaikan kurva itu ada di PTM ini dan saya sejauh ini saya kira 50% saya sepakat. Tapi untuk mungkin yang perifer atau daerah-daerah yang dianggap kasusnya belum terlalu signifikan kenaikannya. Oleh karena itu, tadi juga Pak Saiful, Prof. Uni sudah menyampaikan ya, harus ada pengampu. Pengampu untuk setiap sekolah. Dan ini saya kira waktu awal-awal dulu itu kita Pak Saiful dengan Dignas kita usulkan, saya selalu mengingatkan sekolah itu harus ada pengampunya. Itu ada dinas kesehatan di situ. Mau itu rumah sakit, mau pokoknya kita harus evaluasi beruntun, regular untuk memastikan ini ancamannya memburuk atau membaik. Nah ini yang akan merubah kebijakan atau pilihan strategi. Nah ini yang saya kira sekali lagi pada saat ini saya bolehlah masih bisa menyetujui tapi pada menjelang akhir Februari kita harus saya kira harus kita berubah ya strategi. Oke, Pak Diki, tapi kalau yang tadi Presiden sampaikan bahwa meminta untuk PPKM baik di Jawa Bali dan juga non Jawa Bali untuk dievaluasi kembali, Anda sepakat kalaupun perlu dievaluasi, bagaimana kemudian PPKM itu diterapkan ketika ini sudah mulai ada peningkatan kasus lagi? Ya, pertama ya pesan penting Omikron dari banyak negara adalah bahwa lockdown tidak diperlukan. Satu, itu kabar baiknya. Lockdown tidak diperlukan. Karena modal imunitas kita sudah baik. Tapi bukan berarti tidak ada yang perlu lockdown. Atau mungkin saya jangan kalimat lockdown. PPKM level 4. Ya. Karena ada saja mungkin kabupaten kota yang disebut dengan landscape imunitasnya. Jadi modal imunitasnya kecil. Cakupan 2 dosisnya itu di bawah 50% misalnya. Dia udah siap dengan PPKM level 4. Nah ini yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Jadi tapi di dalam leveling PPKM ini ada pelonggaran-pelonggaran yang kalau dalam kaitan contoh nyata ya PTM ini nggak bisa dipaksakan level 2 harus nggak boleh dalam konteks ini. Kita harus sesuaikan sesuai dinamika. Nah ini yang saya tangkap arahan Pak Presiden seperti saya kira tepat dan untuk aspek lain mungkin nanti juga besok saya akan respon ini melalui media ya. Dan ini sangat bagus sekali apa yang disampaikan Pak Presiden bahwa dinamika dari Omikron ini memang nggak bisa disamakan dengan Delta. Ya. Tapi selain modalnya ya. Tapi Pak Diki, maaf saya potong. Kalau di DKI Jakarta menurut Anda ditegaskan saja tidak 100% PTM di stop sementara atau masih boleh 50%? Karena kan Gubernur Anies sudah minta sebetulnya untuk PTM itu 100% di Jakarta dihentikan sementara. Kalau Jakarta harus 100% ya, karena ini battleground dan masalahnya kasusnya sudah banyak dan saya banyak menerima di kasus anak pun saya banyak menerima dari rekan-rekan sejawat ya, terutama dari rumah sakit. Nah ini kalau bicara rumah sakit, saya ingin sampaikan perilaku masyarakat kita itu bukan yang sedikit di rumah sakit. Jadi nggak bisa. Saya memakai ukuran di sini di Australia dengan di Indonesia. Rumah sakit dipantau, belum ramai. Di masyarakat bisa jauh lebih serius. Karena bahkan BPS saja surveinya hampir 80% masyarakat kita kan mengobati sendiri, termasuk apalagi anak. Dan ingat,
dampak anak itu parah, sakit, harus masuk ICU, itu secara psikologi sosial itu akan jauh lebih serius dibanding ketika waktu Delta. Ini yang harus saya ingatkan. Sehingga 100% untuk Jakarta saya kira itu pilihan yang bijak dan nggak lama lah. Saya kira awal Maret pun sudah mulai ada pelonggaran. Oke. Prof. Unifa, bagaimana kalau Jakarta sebagai Ketua PGRI, Anda menilai apakah memang Jakarta ya sebaiknya 100% saja hentikan PTM atau seperti apa? Dan sebetulnya selama PTM diberlakukan ini pengawasan itu seperti apa sih, Prof, yang berlangsung di sekolah-sekolah? Karena kan tadi Pak Diki katakan perlu ada pengampu sebenarnya. Ya. Pertama, saya sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Ya, beliau saja sudah mengingatkan sejak awal kalau kita harus ada evaluasi. Dan baru kemudian bergerak semua dan itu kita harus ikut karena ini adalah keselamatan. Kedua, saya ikut apa yang disampaikan ahlinya epidemiolog Pak Diki Budiman, ya Pak Diki. Ini menurut saya sebagai battleground Jakarta, saya juga setuju 100%. Pengawasan seperti apa? Pengawasan itu sebenarnya ada pengawasan yang melekat di sekolah. Ada juga yang kami ingin selalu ingatkan dari sejak awal, itu memang ada keterlibatan Satgas COVID itu yang ada dari Kementerian Kesehatannya. Jadi kita harus mendengar ahlinya. Ahlinya inilah yang paling berwenang untuk mengatakan berapa persen bolehnya. Bahkan tadi disebutkan nggak lama. Yang penting adalah kita bagaimana kontribusi sekolah untuk mencegah penyebaran, ya, dan juga kemudian mendidik orang tua bahwa ini saatnya, ini banyak hal yang positif kok, bisa orang tua menjadi lebih dekat, bisa orang tua kemudian bisa mendorong bagaimana mendampingi anak-anak untuk belajar, gitu. Sekaligus pemerintah, kementerian itu menyiapkan pola pembelajaran di masa yang akan datang, karena walaupun kita hari ini berbicara Omikron, kita nggak tahu yang ke depan apalagi. Bagi saya yang masyarakat awam, ya, tapi yang mengerti bahwa penyebaran yang luas ini berdampak sangat serius bagi masa depan. Kalau berdampak masa depan, maka sistem pendidikan, sistem pembelajaran juga harus menyesuaikan. Jadi mari kita ikuti 50%. Jakarta saya setuju kalau kata ahlinya mengatakan harus 100% karena ini adalah battleground dari kita menghadapi COVID. Yuk kita sama-sama. Yang penting apapun levelnya, pembelajaran nggak boleh berhenti. Itu yang penting. Dan guru harus tetap mendidik. Terima kasih. Oke, kalau soal pengawasan itu bagaimana, Prof, Anda melihatnya yang selama ini berjalan dan yang sebaiknya memang harus dilakukan ke depan ketika sudah mulai dilonggarkan menjadi 50%? Saya kira ya kita harus mendidik semua bahwa apapun mau 50%, 100%, prokes itu harus tetap dijalankan. Saya juga merasakan nih, kalau ketemu sama kawan-kawan guru, Ibu foto dong sebentar aja dibuka, ya. Saya bilang mau kata jangan bu. Nah ini nih soal edukasi seperti ini itu sangat penting. Mungkin 1 menit tapi bisa berakibat fatal. Nah, jadi pengawasan itu sekaligus juga edukasi. Ya bukan sekadar pengawasan, jangan ini, jangan itu. Edukasi bahwa resikonya jauh lebih berat kalau kita lengah sedikit saja. Itu yang selalu kita harus tanamkan bersama-sama. Sekolah sebagai pusat pembelajaran, mengedukasi gurunya, siswanya, orang tuanya, lingkungan sekitarnya bahwa kita harus menjadi contoh terbaik untuk pencegahan, ya, penyebaran dari COVID. Itu yang kami harapkan. Oke. Terakhir ke Pak Saiful Huda menutup diskusi kita malam hari ini. Apalagi catatan dari Komisi 10, Pak Saiful, terkait dengan PTM. Oke, sudah ada kebijakan yang baru, artinya besok mungkin sekolah-sekolah sudah mulai menyesuaikan kebijakan itu. Apalagi yang perlu menjadi catatan dari Anda dan juga mungkin tadi disampaikan oleh Presiden bahwa Omikron ini tingkat penularannya memang cepat sekali, meskipun secara angka fatalitas tadi disampaikan Presiden jauh lebih rendah. Salah satu catatan penting yang disampaikan oleh Pak Presiden, meminta kepada koordinator Jawa Bali dan luar Jawa Bali untuk mengevaluasi level PPKM di daerah-daerah. Nah pada konteks ini, diskusi kita misalnya menyangkut soal DKI, apakah sudah pada level
4 setelah nanti dilakukan evaluasi, itu artinya berarti 100% tidak ada PTM. Nah, pada konteks ini menjadi penting kita dorong perdebatannya sudah pada substansi sebagai disampaikan oleh tadi Pak Diki dan Prof. Yunifah. Jadi kita tunggu sampai nanti leveling di DKI itu dipastikan sampai pada level 4. Termasuk yang di sekitar penyangga ibu kota ya Mas, ya. Misalnya di Depok, di Bekasi, di Bogor, itu semua laporan dari pemerintah daerahnya sebenarnya sudah masuk level 4, tapi ini baru akan ditetapkan oleh pemerintah pusat mungkin 2-3 hari. Nah, catatan saya yang berikutnya, kami akan secepatnya melakukan rapat kerja dengan Mas Menteri setelah mengeluarkan surat edaran ini. Kita akan diskusikan beberapa substansi yang kira-kira semangatnya adalah sekali lagi sebagaimana semangat disampaikan oleh Prof. Yunifah, proses pembelajaran tidak boleh berhenti, situasinya seperti apapun. Termasuk kalau kiranya misalnya nanti di DKI dipastikan PTM tidak bisa terlaksana, kami minta kepada Kemendikbud untuk melakukan perbaikan supaya PJJ bisa maksimal, bisa dilaksanakan, jangan sampai efektivitasnya hanya 30%. Oke. Dan kemudian daerah juga menyesuaikan ya dari SE terbaru ini dan juga situasi di daerah masing-masing. Kira-kira begitu Pak Saiful? Persis, dan sekali lagi saya memberikan trust sepenuhnya pada pemerintah daerah menyangkut soal isu pendidikan ini. Pengalaman setahun setengah saya kira bisa menjadi bekal oleh pemerintah daerah untuk sekali lagi menjadikan sektor pendidikan sebagai momentum prioritas karena kita sedang mengalami suasana yang darurat pendidikan kita yang luar biasa. Oke. Baik, mudah-mudahan diskusi malam hari ini menambah perspektif baru bagi masyarakat soal apa yang tengah menjadi sorotan PTM ini dan respon dari pemerintah perlu diapresiasi dan juga tentu ada sejumlah catatan ya dari kebijakan yang baru ini, keputusan yang baru ini. Kita akan lihat besok bagaimana kemudian sekolah-sekolah dan daerah-daerah menyesuaikan dengan SE yang baru diterbitkan oleh Mendikbudristek. Terima kasih banyak Pak Saiful Huda, Prof. Unifah Rosyidi, terima kasih banyak Prof. Pak Diki Budiman, terima kasih banyak Pak Diki, selamat malam, sehat selalu semuanya. Terima kasih. Malam semuanya.